berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam, guru fisika di SMA Doa Bangsa. Nah, kali ini kita mau ngapain ya? Kali ini kita akan bahas soal SBMPTN Saintek Fisika 2016. Yuk kita simak bareng-bareng ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang gerak parabola ya. Jadi ceritanya ada sebuah bola ditembakkan dari tanah ke udara pada ketinggian 9,1 meter. Komponen kecepatan bola dalam arah X-nya itu adalah 7,6 meter per sekon dan dalam arah Y-nya 6,1 meter per sekon. Jika percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat, maka ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola kira-kira sama dengan yang diketahuinya itu. Ini ketinggiannya 9,1 meter, dia punya kecepatan arah X-nya 7,6 meter per sekon, arah Y-nya 6,1 meter per sekon. Dan percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan berapakah ketinggian maksimum? Perlu diingat, ketika gerak parabola, ketika ketinggiannya maksimum, maka di tinggi maksimum itu dia punya apa? Punya kecepatan arah Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi clue-nya itu kalau misalkan kita pengen tahu ketinggiannya maksimum, ini kecepatan arah Y-nya sama dengan 0. Nah, dari persamaan, dari informasi yang diketahui, kita dapatkan kecepatan awal arah Y-nya terlebih dahulu. Gimana nih caranya? Berarti si VY itu, VY kuadrat itu sama dengan V0Y dikuadratkan dikurangin 2GH ya. Jadi yang pertama kita cari itu tentukan dulu kecepatan awal arah Y-nya berapa. VY-nya kan kita ketahui ya 6,1 dipangkatkan 2. V awal arah Y-nya belum kita ketahui, dikurangin 2 kali 9,8 gravitasinya ya. Ketinggiannya 9,1 meter ya. 6,1 dikuadratkan itu 37,21. V0 arah Y dikuadratkannya belum diketahui, dikurangin 2 kali 9,8 kali 9,1 itu nilainya 178,36. Maka kita dapatkan nih kecepatan awal arah Y dalam kuadrat itu nilainya berapa? Nilainya itu sama dengan 37,21 ditambah 178,36. Atau nilainya sama dengan berapa? 215,57 ya. Jadi kita baru dapatkan nih kecepatan awal arah Y dipangkatkan 2 nilainya 215,57. Nah, setelah kita dapatkan kecepatan awal arah Y dipangkatkan 2, maka kita cari H maksimumnya berapa? H maksimumnya berapa ya? Nah, kita tahu H maksimum itu bakal terjadi kalau kecepatan arah Y-nya sama dengan 0. Maka kita bisa menggunakan persamaan ini lagi ya. Berarti VY akhir sama dengan V awal Y dikuadratkan dikurangin 2GH maksimum. Jadi ulangi lagi, ketika ketinggiannya maksimum, maka kita tentukan, kita pasti kecepatan arah Y-nya itu 0 ya. V0Y-nya kita udah diketahui ya berapa? 215, V0Y dikuadratkannya 215,57 dikurangin 2 kali 9,8 dikali H maksimum ya. Maka kita dapatkanlah ya pindah ruas ya. Jadi H maksimumnya itu sama dengan apa? 215,57 dibagi 2 kali 9,8 itu hasilnya ketinggian maksimumnya nilainya 11 meter ya. Jadi kita dapatkan nilai H maksimumnya itu 11 meter ya. Jawaban yang paling tepat itu pilihannya yang D ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas berkaitan tentang dinamika gerak ya. Jadi pertanyaannya itu, dua buah balok A dan B dengan massa masing-masing, massa A-nya 4 kg dan massa B-nya 6 kg saling terhubung melalui seutas tali ringan dan tidak elastis. Kedua balok ditempatkan pada sebuah meja horizontal yang licin. Pada balok A bekerja gaya FA pada arah
horizontal dengan besar 12 Newton. Sedangkan pada balok B bekerja gaya FB pada arah horizontal dengan besar 24 Newton. Pertanyaannya, jika tali pada keadaan tegang, maka besar tegangan tali adalah... Nah, artinya berarti diketahui nih, massa A-nya 4 kg, massa B-nya 6 kg, gaya yang dirasakan oleh A itu 12 Newton, massa B-nya 24 Newton. Dan kebetulan ini berada pada meja yang licin. Nah, berarti kalau misalkan digambarkan ya, kalau misalkan pada meja horizontal, misalnya ini meja. Berarti ini ada massa A, ini misal ada massa A, misalkan ini ada massa A ya. Ini ada massa B dihubungkan dengan tali. Terus si A dia dapat gaya misalkan sebesar FA. Si B juga dia dapat gaya sebesar FB katanya tuh ya. Pertanyaannya, berapakah tegangan talinya? Maka apa yang harus kita lakukan? Gambarkan dulu gaya-gaya apa yang terjadi. Karena benda A dan benda B dia punya massa, berarti dia punya gaya berat. Berarti dia punya gaya berat B, dia punya gaya berat A juga. Karena berhubungan ada di bidang, maka dia punya gaya normal yang selalu tegak lurus terhadap bidang ya. Berarti punya gaya normal B, dia juga punya gaya normal A. Karena dihubungkan dengan tali, maka dia punya tegangan tali. Baik TB maupun TA nilainya sama karena dia tali yang sama ya. Jadi dihubungkan dengan tali. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu mencari percepatan sistem terlebih dahulu. Menurut hukum 2 Newton, percepatan itu berbanding lurus dengan jumlah gaya resultan gaya dan berbanding terbalik dengan resultan massanya. Kita lihat ada gaya apa aja. Ada si FA sama si FB. Berarti sama dengan FA tambah FB karena kebetulan searah maka dijumlahkan dibagi dengan massa totalnya. Massa A tambah massa B. Oh iya, karena dia licin jadi dia nggak punya gaya gesek ya. Berarti kita dapatkan percepatannya gaya A-nya berapa? 12, gaya B-nya 24 dibagi dengan massa totalnya. Massa A-nya 4 kg, massa B-nya 6 kg ya. 12 tambah 24 jadi berapa? 36 dibagi 10. Jadi percepatannya itu 3,6 meter per sekon kuadrat. Nah, ini baru mencari percepatannya. Sedangkan yang ditanyakan itu berapakah tegangan talinya. Jadi ketika kita ingin tahu berapakah tegangan talinya, boleh kita tinjau benda A dulu atau benda B. Misalkan kita tinjaunya benda A, tinjau A. Berarti kita cukup lihat benda A aja. Berarti kalau kita tinjau A itu gimana? Berarti sigma Fx, misalnya kita lihatnya arah X ya, sama dengan massa A kali percepatan. Lihat ada gaya-gaya apa saja kah di benda A? Di arah X itu ada FA kurangin tegangan ya. FA kurangin T aja karena TA sama TB sama, karena talinya sama. Kali massa A kali A. FA-nya berapa? 12 dikurangin T ya. Sama dengan massa A-nya berapa? Massa A-nya 4 kilo dikali 3,6 ya. Berarti pindah ruas ya, berarti T sama dengan 12 dikurangin 4 kali 3,6 itu 14,4 ya. Maka hasilnya itu T-nya itu 12 kurangi 14,4 negatif 2,4 Newton. Negatif ini menunjukkan arahnya dia ke kiri ya, ke kiri. Seolah-olah benda itu dia ketariknya ke kiri. Maka jawaban yang paling tepat itu pilihannya yang C ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu C, 2,4 Newton ya. Nah, sekarang kita akan bahas berkaitan tentang energi kinetik dan momen inersia ya. Jadi pertanyaannya, sebuah cakram pejal homogen dengan momen inersianya I bergerak menggelinding melalui puncak bukit dengan kelajuan V pada saat di puncak dan kemudian menggelinding menuruni lereng. Manakah pernyataan yang tepat untuk keadaan cakram itu ketika mencapai suatu titik sejauh H di bawah titik puncak ya. Nah, jadi berarti pertanyaannya ini ada cakram pejal ya. Cakram pejal itu silinder pejal ya. Kalau silinder pejal dia memiliki nilai konstanta inersianya itu 1/2 kayak piringan hitam
piring berdua ini ya. Dan katanya tuh si cakram pejal ini dia punya inersia I, punya kecepatan V, dan dia itu telah mencapai sejauh H di bawah titik puncak. Jadi kalau misalkan dianggap digambar, ini digambar ya. Ini ada bidang miring ya. Ini tegak lurus ceritanya ya. Jadi ada bidang miring. Terus ini ada cakram pejal. Terus dia bergerak, menggelinding ya, dia mengalami translasi dan rotasi. Misalkan posisi yang keduanya itu di sebelah sini ya, sebelah sini. Dan telah menempuh ketinggiannya sejauh H ya. Jadi ceritanya ini ada cakram pejal di bidang miring dan telah menempuh ketinggiannya H. Pernyataan yang benar itu yang mana ya? Jadi ditekankan lagi cakram pejal itu silinder pejal. Nilai konstanta inersianya itu 1/2, piring berdua ya. Pertanyaan pilihannya itu pernyataan yang benar ya. A itu katanya energi kinetik terakhirnya itu akhirnya itu ya energi kinetik translasi sama rotasinya itu kalau dijumlahin sama dengan energi potensial puncaknya. Benar atau salah? Jadi ditekankan lagi ya. Ketika cakram pejal ini turun, artinya dia bergeraknya semakin cepat dan dipercepat. Kenapa? Karena berada di bidang miring ya. Si cakram pejal ini dia mengalami gerak translasi dan rotasi ya. Kalau translasi gini, rotasi gini. Karena cakram pejal ini mengalami translasi dan rotasi, seolah-olah dia bergeraknya translasi dan rotasi ya. Jadi translasi iya, rotasi iya ya. Maka dia akan mengalami energi kinetik translasi dan rotasi. Nah, ketika dia bergerak semakin ke bawah, itu kecepatannya semakin besar. Kenapa? Karena dia mengalami percepatan dan bidang miring pula. Artinya, ketika kecepatannya semakin besar, energi kinetiknya semakin besar, tapi energi potensialnya semakin berkurang. Oke? Di sini, posisi di sini energi potensialnya dia paling maksimum karena dia belum bergerak. Tapi semakin dia bergerak ke sini, energi potensialnya berkurang, tapi energi kinetiknya dia bertambah sampai di dasar energi potensialnya hilang, habis ya, tapi energi kinetiknya maksimum. Paham ya? Jadi ketika benda cakram pejal ini bergerak ke bawah di bidang miring, di sini memang energi potensialnya dia semakin besar. Ke sini energi kinetiknya makin besar, energi potensialnya mengecil sampai akhirnya energi potensialnya 0 di dasar, tapi energi kinetiknya besar. Maka pilihan yang A, energi kinetik translasi akhir ditambah energi kinetik rotasi akhir yang di sini katanya sama dengan energi potensial puncak. Salah ya. Salah ya, berdasarkan hukum kekalahan energi mekanik. Di sini juga masih ada ditambah energi potensial juga harusnya, energi potensial pada saat itu harusnya ya. Yang B, energi kinetik translasi akhir ini ya ditambah energi kinetik rotasi akhir sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi pada saat awal juga salah. Karena di kanan kiri ini ya, dia ini pada saat di puncak ya. Puncak salah. Kenapa? Karena di sini dia energi kinetik translasi rotasinya dia sama dengan 0 pada saat di puncak. Berarti pilihan yang B itu salah ya. Yang C, energi kinetik translasi awal ditambah energi kinetik rotasi awal itu lebih besar dibandingkan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi pada saat di puncak. Ini pada saat mau akan bergerak ya. Kalau di puncak sendiri, kalau misalkan dia nggak punya kecepatan awal, dia energi potensialnya maksimum, energi kinetiknya 0. Tapi kalau dia akan bergerak, pada saat menuju akan bergerak, dia punya energi kinetik tapi tidak besar karena energi potensialnya yang paling besar ya. Yang C, ini pilihan yang tepat. Kenapa? Energi kinetik ini yang di akhir itu pasti lebih besar. Kenapa? Karena kecepatannya semakin bertambah, maka energi kinetiknya juga bertambah. Yang awal itu yang gedenya itu energi potensial, energi kinetik awalnya itu berkurang ya, bukan berkurang, tapi masih kecil karena energinya masih di energi potensial. Jadi yang paling tepat itu jawabannya yang C sebenarnya tuh. Tapi kita lihat yang D. Momen inersia yang akhirnya itu lebih besar daripada momen inersia di puncak atau lebih kecil dibanding inersia di puncak ya. Momen inersia di cakram pejal itu nilainya itu K kali mR kuadrat. Jadi nilainya itu konstan. K-nya 1/2, masanya nggak berubah.
jari-jarinya juga nggak berubah. Jadi baik di puncak maupun di dasar atau di tengah-tengah, dimanapun momen inersianya tetap sama ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu jawabannya yang C ya, energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Yang baru ini akan lebih besar dibandingkan energi kinetik translasi dan rotasi sebelumnya. Ya, jadi jawaban yang paling tepat itu jawabannya yang C ya. Nah, itu dia penjelasan berkaitan soal tentang gerak parabola, dinamika gerak, dan energi kinetik dan momen inersia. Ya, semoga dimengerti. See you.